Halo Rebahaners, meski masih berperan sebagai Falcon The Rader Falcone dan The Winter Soldier, aktor Anthony Mackie ini tetap mencoba mengeksplor film-film lain yang bisa dia perankan. Salah satu film yang ia pilih adalah Offset the Wires, yaitu sebuah film fiksi ilmiah yang bercerita tentang polisi android yang super canggih bernama Leo. Selain Leo, film ini juga menampilkan tokoh Thomas Harf, yaitu seorang pilot drone yang diperankan oleh Damson Idris. Nah, Leo dan Harf ini ditugaskan untuk mencari senjata berbahaya yang dapat membahayakan umat manusia. Kalau kalian penasaran, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan film lainnya. Enjoy! Film ini diawali dari peperangan tentara Amerika Serikat dan Rusia. Peperangan dilatar belakangi oleh kekuasaan menguasai wilayah dan kehebatan menciptakan robot tempur yang mereka namai GAMS. Tentara Rusia sangat geram dengan kehebatan ciptaan ilmuwan Amerika. Perang pun tak terelakkan. Pada saat itu, tentara Amerika terpojok dan kedatangan personil Rusia menggunakan mobil. Akan tetapi, pesawat dari Amerika siap melancarkan serangan jika dalam kondisi terdesak. Danger close. Over. Rolling Thunder, this is Amber Base. Hold for command. God damn it! Scene pun berpindah kepada pangkalan udara Czech Nevada, Amerika Serikat. Pada kejadian itu, 2 tentara Amerika Serikat meninggal. Harf disalahkan akan hal ini dan akan menjalani hukumannya. Sebenarnya hukuman ini sangatlah ringan diterima oleh Harf, karena jika tanpa pengalamannya dan hanya dia yang berpengalaman di drone pengawas, mungkin hukumannya akan berat. Harf pun dipindah tugaskan ke salah satu militer yang bergerak di bidang lapangan. Harf akan diajarkan bagaimana bersikap ketika di medan pertempuran yang dekat. Dan disinilah dia akan bertemu Kapten Leo, seorang polisi android ciptaan Amerika yang super canggih melebihi layaknya manusia biasa. Singkat cerita, Harf dan Kapten Leo bertemu, kemudian langsung merencanakan pengantaran vaksin untuk menghadapi wabah kolera yang menyebar dengan cepat, yang tidak jauh dari pangkalan militer. Kapten Leo adalah seorang prajurit tempur Marshok, Koperasi Khusus Prajurit, di mana dia memiliki semuanya, pertempuran, senjata, berkelahi, peretas, dan lain-lain. Kapten Leo pun menjelaskan akan menghadapi Viktor Koval di medan pertempuran. Viktor Koval adalah ketua dari kelompok pemberontak yang bernama Krasny, yang ingin menjadikan Ukraina bagian dari Rusia. Kelompok Krasny ini dibantu persenjataan oleh Moskow sehingga sangat merepotkan bagi PBB dunia. Viktor Koval berencana ingin menguasai perimeter yang akan membuat nuklir Rusia kembali aktif setelah peperangan berdarah pada masa lalu yang menyebabkan sekitar 25.000 warga sipil negara Amerika Serikat meninggal. Mereka pun siap bertempur. The fuck, Captain? Trust, I'll file your removal papers myself. Say I. Both ways. I knew I liked her. We're getting married in September. Tim pun sampai di tempat pertempuran. Nampak militer bersih tegang dengan warga sipil menggunakan senjata. Kapten Leo pun meminta kepada mereka agar saling menghormati, karena terlalu banyak pertumpahan darah sehingga membuat warga sipil menjadi agresif. Warga sipil menjadi antipati terhadap militer. Setelah melakukan bincang-bincang, ternyata tentara Viktor Koval Krasny sedang menunggu mereka. Peperangan pun tak terelakkan. Kapten Leo dan Harf pun memutuskan menghindari peperangan dengan berjalan kaki demi tercapainya misi pengantaran vaksin tersebut. Mereka pun sampai di pusat rehabilitasi warga sipil yang selamat dari peperangan Rusia dan Amerika hingga berdampak pada kesehatan mereka. Di saat itulah Kapten Leo dan Harf diincar seorang juru tembak Viktor Koval yang seketika membuat tempat tersebut kacau.
Dengan kecepatan menghindari layaknya angin, Leo sang tentara android pun tepat menembak di leher anak buah Viktor Koval tersebut dan diserahkan kepada warga sipil untuk dihakimi massa. Pada saat itu juga mereka pergi ke salah satu tempat panti asuhan anak-anak yang menjadi korban kecerobohan Harv masa lalu, di mana akibat bom yang dilakukannya membuat semua penduduk kehilangan tempat tinggal dan anak-anak kehilangan orang tua mereka. They should have put a fucking medal on your chest. Stay close, keep your mouth shut, pay attention. You finally found a friend. Perkenalkan, ini bernama Sophia. Setelah melakukan perbincangan, Sophia mengatakan bahwa tentara Krasny berusaha mengaktifkan nuklir dengan kode yang mereka sudah dapatkan dari hasil penelitian bertahun-tahun oleh peritas nuklir Viktor Koval, dan segera akan meledakkan Amerika Serikat. Saat itu juga membuat Kapten Leo, Sophia, dan Harv bergegas mencari informan bernama Oslak, pengkhianat yang telah bersekongkol dengan tentara Krasny. Informan ini telah menjual berbagai senjata untuk kebutuhan mereka berperang. Tanpa berlama-lama, Kapten Leo pun memimpin misi ini. What about him? Mereka pun berhasil membunuh informan tersebut dan pergi untuk melawan tentara Viktor Koval. Sebenarnya apa yang mereka lakukan sekarang sudah melewati batas. Awalnya cuma sebagai intel dan mengantarkan vaksin, kini mereka tengah memburu tentara Krasny. Layaknya seorang robot, Kapten Leo tengah berada dalam kondisi beringas untuk menghentikan kekacauan ini. Harv pun selalu mengingatkan untuk berhenti, karena apa yang mereka lakukan kembali membuat Harv tak patuhi perintah. Demi keamanan mereka menyusup bagaikan intel, Leo pun membuat keputusan untuk mencabut pelacak yang tertanam di tubuhnya agar tidak terdeteksi oleh tentara Rusia bahwa mereka sedang mengintai. Akan tetapi semua itu hanyalah tipu muslihat Leo, karena dia telah berubah menjadi tentara yang super cerdik dan ambisius untuk menguasai perimeter nuklir itu sendiri. Tujuan sebenarnya Leo adalah ingin menghabisi semua tentara Viktor Koval Krasny dan memegang kendali kode perimeter nuklir untuk menghabisi pembuat dirinya, yaitu ilmuwan Amerika Serikat juga. Artinya niat Leo dan Rusia sama, tapi Leo lebih ganas. Perang pun dimulai. Mereka melakukan serangan ke salah satu bank. Di tempat itu juga ternyata semua anggota Krasny berada. Harv pun mencoba menghubungi pangkal militer untuk meminta bantuan udara dan darat, karena tentara Rusia juga memiliki gam penghancur atau tentara robot. Kini akhirnya Harv berada di tempat pertempuran yang sangat dekat. Dia akan merasakan bagaimana situasi dan kondisi terdesak, dan mencoba melakukan negosiasi yang menguras emosi, ancaman, dan ketakutan. Sementara Leo masih berusaha berperang melawan tentara Krasny dan menemukan kode perimeter. Leo's still in there. Leo pun mendapat kode perimeter tersebut. Akan tetapi Harv masih berusaha menolong warga sipil untuk terhindar dari peperangan serta pesawat drone yang siap membombardir tempat ini. Harv pun dihadapkan kepada inilah yang terjadi ketika dirinya pada masa lalu tidak mengindahkan perintah, bahwa banyak warga sipil yang masih berada di tempat pertempuran tersebut. Nah, dari sinilah yang dinamakan Paradox Commando, sebuah robot android yang bermanipulasi menjadi antipati terhadap pembuatnya. Kini Kapten Leo bertindak atas dasar kepintarannya sendiri, karena sebuah perangkat keras Amerika Serikat yang diambil oleh Harv di tubuh Leo ternyata bukan pelacak dirinya. What? You told me that was your track. I just saved your fucking life. Sebuah kejutan pun bermunculan. Ternyata Sophia dan Kapten Leo adalah kelompok penentang yang akan menghancurkan Rusia dan Amerika. Oleh sebab itu, Harv sangat terkejut.
dan mencoba meyakinkan Sophia bahwa perbuatan mereka akan membunuh berjuta-juta warga sipil. Karena Leo sekarang sangat ambisius dan menghancurkan umat manusia yang menurut dirinya kejam. Dan Leo ingin menciptakan perdamaian bagi dirinya sendiri. Sophia pun melepaskan Harv karena menurutnya peperangan sudah berakhir. Tetapi Harv kembali ke pangkalan untuk menceritakan kebusukan Leo. Pangkalan militer menduga Leo telah hancur bersama bank tersebut. Akan tetapi semua itu hanyalah salah satu tujuan Leo untuk memanipulasi dirinya telah mati. Karena mereka hanya berfokus kepada alat pelacak Leo yang sudah tidak ada sinyal. Harv pun kembali menjelaskan kebusukan Leo, bahwa setelah dia membunuh Viktor Koval dan tentara Krasny mereka, dia akan segera pergi ke Rusia untuk mengaktifkan nuklir penghancur. Harv pun bergegas menggagalkan rencana itu dengan dukungan semua pusat militer dan tentunya rekan drone cantiknya. Area. Okay, I need information on a black Escalade registration. Is this what you're looking for? Harv pun mendapatkan lokasi Leo di perbatasan Rusia. Nampak semua penjaga nuklir sudah habis dibunuh oleh Leo. Leo pun mengetahui telah diikuti dan membuat Harv dihajar tanpa sadarkan beberapa saat. Di saat nuklir mulai menghitung mundur, Harv pun langsung menembak Leo dengan senjata yang dibuatkan khusus untuk dirinya. Tetapi waktu hitung terus berjalan dan tidak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, drone peledak sudah standby untuk menghancurkan segalanya. Harv pun selamat dan kembali ke pangkalan. Harv menyelamatkan dunia dengan keberaniannya. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah kesalahan adalah cara terbaik untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi.